iblis akan datang tatkala kulo panjenengan sedoyo menjemput kepada kematian. Naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kemudian kasih sayang Allah, seakan-akan manusia itu susah untuk selamat dari segala macam hal yang menyesatkan manusia. Mulanya sampean siki-siki mumpung esi ana waktu, dan waktu itu kita juga tidak tahu sampai kapan batas waktu yang masih tersisa dalam hidup. Sampean sing akeh-akeh tatkala malam-malam hanya sekedar 10 menit, 15 menit, hanya menyisakan waktu untuk sekedar berucap, ya Allah, berilah aku rahmatmu tatkala kelak aku menjemput kepada kematian. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titihan jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di bab yaitu di kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, bab maja'a annal mayyita yahduru asyaitan minda mautihi. Bab yang menjelaskan sesungguhnya mayit nanti akan dihadiri oleh syaitan tatkala menjemput kematiannya. Maksudnya adalah bab yang menyebutkan bahwa setiap manusia yang hendak meninggal nanti akan dihadiri oleh syaitan tatkala dia manusia itu menjemput kepada kematian. Dan kemudian setan itu duduk, dan tujuannya kemudian setan itu menyesatkan manusia, dan supaya manusia itu dia menutup akhir usianya dengan segala sesuatu yang jelek. Nah, ini bab yang menjelaskan itu. Nah, untuk mengawali di bab ini, maka perlu dipahami terlebih dahulu. Ada hadis yang menyebutkan terkait masalah hadirnya setan menjemput kematian. Memang ada hadis yang doif, artinya ada hadis yang doif. Contohnya kalau hadis di kitab yang ini nanti hadisnya doif, cuma ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama-ulama kita bahwa hadirnya setan tatkala manusia menjemput kematian benar adanya. Cuma memang banyak hadis yang membicarakan masalah itu. Ada yang doif, di antaranya nanti yang ditulis di kitab Al-Qurtubi itu. Nah, untuk kemudian menjadi landasan dasar supaya panjenengan apakah itu memang betul keyakinan yang sahih apa tidak, panjenengan merujuk yang pertama, rujukan antum, yaitu diantaranya adalah surat Al-A'raf ayat 16-17. Sampai nanti kalau panjenengan pulang ke rumah, lihat itu Al-Quran, kemudian lihat
surat Al-A'raf ayat 17 sampai ayat 16 sampai ayat 17. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima aghwaytani la uqnadanna lahum sirataka al-mustaqimah thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanahum wa an sima'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Artinya, karena engkau wahai Allah telah menghukumi aku menjadi makhluk yang tersesat dan terlaknat. Perkataan iblis diabadikan di dalam Al-Quran. Karena engkau wahai Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi aku menjadi makhluk yang terkutuk, kata iblis, maka sungguh aku akan menyesatkan manusia dan betul-betul akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Perkataan iblis. Karena wahai engkau wahai Allah telah menghukumi aku menjadi makhluk yang terlaknat, aku tidak tinggal diam. Aku senantiasa nanti akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian setan itu berkata, atau iblis, summa la'atiyannahum, sungguh aku iblis nanti akan mendatangi mereka nengke manusia, yaitu min baini aidihim, dari depan-depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Dan kamu wahai Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia hamba-hamba yang bersyukur. Kalimat iblis yang diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat tafsir, iblis selama kemudian manusia ruhnya masih di badan, iblis urung pensiun nggoda antum. Finalnya adalah tatkala kulo panjenengan sedoyo nanti menjemput kematian. Jadi selama kemudian masih hidup kita yang ada di dalam belahan dunia ini, iblis tidak akan berhenti sampai sampean ngesuk meninggalkan dunia. Ending yang paling terakhir godaan iblis adalah tatkala kita hendak meninggalkan dunia ini. Berdasarkan ayat ini, kita dalil yang pertama mengacu keyakinan memang betul sing jenengane setan nanti akan datang mengganggu dan menggoda. Tujuannya hendak menyesatkan manusia tatkala manusia mau meninggal. Makanya di bab sebelumnya telah disinggung, sampean nek bisa duit dulur atau sampean dewek harus meninggal, undang kanca-kancane sing soleh. Tujuannya men nggo menghibur, men gedekna ati. Itu seperti itu. Nah, itu dalil yang pertama ayat Al-Qur'annya. Dalil yang kedua adalah hadis riwayatnya dari Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi hadis ini hasan, riwayatnya dari Ahmad. Nomor hadisnya adalah 11.237. Panjenengan kalau lihat di kumpulan hadis Ahmad, dengan lihat hadis nomor 11.237, ketemu hadis ini. Hadis ini dihasankan. Artinya hadis ini hasan statusnya. Dan dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Dia yaitu menghasankan hadis ini. Bunyi hadisnya, wa an Abi Sa'id Al-Hudri, itu dari Abu Sa'id. Berarti riwayat dari Abu Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qala, sesungguhnya setan itu berkata. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, sesungguhnya setan itu berkata. Perkataan setan itu, wa mizatika ya Rabbi, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu. Kata setan, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, demi keagunganmu, la abrahu arwi ibadaka madamat arwahuhum fi adzadihim. Kata setan, aku tidak pernah akan tinggal diam, kata iblis. Kata iblis, kata setan, aku tidak pernah akan tinggal diam
Maka aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu, wahai Allah, demi kemuliaanmu dan demi yaitu keagunganmu. Aku senantiasa akan menyesatkan hambamu selama hamba itu ruhnya masih ada di badan-badan mereka. Selama hamba itu ruhnya masih ada di badan, maka aku iblis akan senantiasa menyesatkan mereka manusia. Kalimatnya seperti itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Qala Rabbu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ngizzati wa jallali la azallu aghfiru lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku, demi keagunganku, sungguh aku tidak akan berhenti, kata Allah, akan mengampuni mereka, yaitu manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni mereka manusia selama mereka kemudian memohon ampun kepadaku. Penjelasan hadis, dalam hadis ini terakhir kali kemudian iblis menggoda manusia supaya manusia kemudian enggan untuk memohon ampunan adalah tatkala dia mau meninggal. Karena terakhir, momen yang paling terakhir setan mulai menyesatkan manusia ya tatkala manusia mau meninggal berdasarkan hadis ini. Bahkan kalau menurut penjelasan hadis, nanti iblis mengerahkan daya kemampuan seluruhnya supaya manusia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kemudian dia mengeluarkan tenaga, upaya, pasukan sekuat-kuatnya untuk kemudian mengeluarkan manusia dari tauhid, mengeluarkan manusia dari rahmat Allah, dan supaya manusia tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ini di bab sebelumnya disinggung, aja ngasih pisan-pisan sampean mati kecuali dalam keadaan husnudon kepada Allah. Nah, engkau setan tujuannya men sampean suudon kepada Allah. Ayana Allah orang ampunilah. Makanya perlunya kemudian panjenengan tatkala meninggal ditunggoni nang wong-wong soleh. Mulanya sampean-sampean ikat meninggal ki undang kanca-kanca ngaji kon berdeka, loro kon pada nalkin, kon jagong, kon ngancani, yang lain ikut mendoakan di luar. Itu tujuannya seperti itu. Karena iblis dengan daya kemampuan yang luar biasa, terakhir kali momen yang paling tepat menyesatkan manusia adalah tatkala manusia mau meninggal. Dan jaluk tulung siapa coba rek posisi seperti itu. Wong posisinya wong karep mati. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini hadis yang ketiga, supaya nanti seperti ini, supaya nanti engkonek tekan kitab ini, karena kitab ini nanti yang akan dibaca hadisnya dhaif. Makanya kemudian saya cocokkan dengan hadis yang sahih, karena memang betul adanya setan itu hadir tatkala orang mau meninggal. Ya, itu memang betul. Cuma ada hadis yang dhaif. Seperti itu. Dan hadis yang ketiga, ini masih sahih. Hadis yang ketiga, hadisnya diriwayatkan oleh Jabir. Hadisnya diriwayat Muslim. Panjenengan kalau melihat hadis Muslim nanti ada. Nomor hadisnya adalah 5423. Sampai dibikin Muslim nanti ada nomor hadis 5423. Di hadis tersebut disebutkan yaitu dari riwayat Jabir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sanjang atau ngendiko, inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru akan hadir, ahadakum, kepada salah satu di antara kalian semuanya, min kulli syai', untuk tiap-tiap sesuatu, yaitu min sya'nihi, dari semua perkara kehidupan manusia. Dalam hadis Muslim disebutkan secara umum, setan bakal teka nang sampean, nek sampean lagi ngapa baik. Di antaranya untuk urusan-urusan manusia. Dalam penjelasan hadis juga menyebutkan sama. Nanti juga posisi yang paling terakhir setan akan datang, iblis akan datang, tatkala kulo panjenengan sedoyo menjemput kepada kematian. Naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah.
Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kemudian kasih sayang Allah, seakan-akan manusia itu susah untuk selamat dari segala macam hal yang menyesatkan manusia. Mulanya sampean siki-siki mumpung esi ana waktu, dan waktu itu kita juga tidak tahu sampai kapan batas waktu yang masih tersisa dalam hidup. Sampean sing akeh-akeh, tatkala malam-malam hanya sekedar 10 menit, 15 menit, hanya menyisakan waktu untuk sekedar berucap, ya Allah, berilah aku rahmatmu tatkala kelak aku menjemput kepada kematian. Karena tanpa pertolongan Allah, kami kira semua manusia pasti akan tersesat dan akan menjadi orang-orang yang celaka. Karena setan dan bala tentaranya tentunya akan menyebutkan bahwa dia akan menggoda manusia sampai batas terakhir tatkala menjemput kepada kematian. Bahkan kalau dari Al-Quran ayat yang pertama tadi, akan didatangi dari belakang, dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri. Sampai-sampean wahai Allah tidak akan pernah mendapatkan manusia, kebanyakan mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Artinya sing syukur setitik. Syukur nangkene maksudnya adalah selamat tatkala dia menjemput kepada kematian. Maksudnya seperti itu. Ini hadis yang ketiga.